Semuanya selamat datang dalam acara Praise and Worship Night di tempat ini di Mount Hermon Church. Saya percaya pujian penyembahan di tempat ini mendatangkan hadirat Tuhan, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan setiap kita yang hadir di tempat ini akan mengalami sesuatu yang supranatural. Bahkan setiap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan live streaming maupun di YouTube, saya percaya setiap kita mengalami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai Praise and Worship malam ini, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat sore ini Tuhan. Kami datang di tempat ini, kami mengucap syukur buat waktu dan kesempatan yang baik Tuhan. Kami ada di tempat ini, di Mount Hermon Church di tempat ini Tuhan, di Ratu Plaza Tuhan. Kami membangun mesbah doa di tempat ini, menaikkan pujian penyembahan di tempat ini. Dan kami percaya tempat ini diberkati Tuhan. Setiap kami diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan, kemuliaan-Mu, kehadiran-Mu nyata di tempat ini. Kami perkatakan setiap yang hadir di tempat ini, jemaat Tuhan, maka setiap kami mengalami Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hadirat-Mu, pengurapan-Mu mengalir atas setiap kami dalam nama Yesus. Menyembuhkan, memulihkan, mengubahkan setiap kami Tuhan. Dan kami terima otoritas dan wibawa. Kami terima kemenangan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami persembahkan acara Praise and Worship Night Mount Hermon Church di tempat ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya setiap media sosial kami Tuhan akan menjangkau banyak jiwa-jiwa Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Kami nikmati hadirat-Mu. Amin.
Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
biasa. Amin. Oh, dinikmati hadiratmu. You are the word of the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Amen. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a beautiful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Beautiful that could not hold you. Filter before you. You silence the voice of sin and grace. The heavens are growing, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the land above all names. That could not hold you, can't hold you, hold you. Silence the voice of sin and grace. Heavens are roaring, praise of your glory. For you are raised
from destiny. What a wonderful melody. Burning all tears out. What a wonderful melody. Hanya di dalam Tuhan Yesus saja ada keselamatan. What a wonderful day, beautiful day. How never one day, King of all yang dahsyat, nama yang penuh dengan roh, nama yang penuh dengan kuasa. Kami mengucap syukur kami punya Tuhan yang hebat, nama-Mu dahsyat, nama-Mu penuh dengan otoritas, nama yang penuh dengan kuasa, nama yang sanggup memulihkan, mengubahkan, menyembuhkan dalam nama Yesus, nama yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terus bersuka cita dan memuji-muji menyembah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami percaya ada kuasa dalam setiap pujian penyembahan kami di tempat ini. Puji-pujian yang menyembuhkan, yang memulihkan. Kami terima kemenangan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara yang bersuka cita dan terima kemenangan daripada Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara bersuka cita, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Coba pesan pikir kanan bilang Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita kasih contoh di atas. Kanan-kanan. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita bersyukur cita. Kita bersyukur sebab Tuhan kita baik, amin. Haleluya. Mari angkat tangan kanan di atas kami. Berdoa kita yang dasar. Dia baik, amin. Katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, amin.
telah kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi kepada kita sudah ketemu. Kata berkesudahan, amin. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik. Yes, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, yes, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kita katakan dengan berkesudahan, ada berkesudahan, kasih setia-Mu selalu baru berjanji rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, amin, haleluya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, yes, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Ayat kedua tangan kita katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, yes, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu Saudara saya bolehkan sekali lagi kita angkat kedua tangan, kita bersyukur buat gereja ini. Kita percaya Tuhan akan pakai momen menjadi berkat. Haleluya. Yes. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Yes, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan Yesus kekasih jiwa, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku kau tebus dosa. Dari mana? Dari terbitnya matahari yang sampai terbenamnya. Tuangkanlah pujian, tinggikan nama. Katakan dulu jangan genggam, memuji dengan berjati. Tuhan nyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Katakan dengan genggam, jangan genggam, memuji dengan berjati. Tuhan nyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayangi saya, sayang Tuhan, aku diam kejadiannya, aku disayang Tuhan.
Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang, disayang Tuhan. Aku biarkan jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 puji Tuhan. Yesus kasih jiwaku, amin. Aku percaya padamu, karena kasihmu padaku dapat dosa. Dari mana? Dari terbitnya matahari dan sampai terbenam. Ada sukacita berlimpah di tempat ini ya. Nama dengan benar, dengan gembira, memuji dengan hati. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Suka bisa memimpin kembali. Asik. Ada hadirat-hadirat yang kemuliaan Tuhan di tempat ini. Hati jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenam, amin. Ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan genggam ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan genggam ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Haleluya, puji Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, 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 puji Tuhan. Wow, senang banget dia berada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Saya berasa kayaknya udah lama banget gak kesini. Padahal baru beberapa minggu lalu. Bapak Ibu Saudara, ketika tadi di perjalanan, saya diingatkan Roh Kudus seperti ini. Setia terhadap perkara kecil. Dan Roh Kudus mengingatkan saya, Bapak Gembala setia dengan pelayanan di tempat ini. Mau orang sedikit, mau orang banyak, tetap setia. Tetap setia dengan pengajaran, dengan YouTube. Dan saya dapatkan sesuatu. Sebentar lagi YouTube ini akan berkembang. Media sosial ini akan berkembang, amin. Akan banyak follower dan banyak orang yang akan mengenal Tuhan melalui media sosial, amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau menyaksikan sesuatu yang luar biasa yang saya alami. Saya kasih judul, ketaatan sama dengan menikmati janji Tuhan, amin. Ketaatan sama dengan menikmati janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mengalami Tuhan secara pribadi, saya sudah bekerja, gaji bagus, saya beli rumah, saya beli kendaraan. Tapi Tuhan bilang, Anto pergi ke Jakarta, tinggalkan rumahmu dan kendaraan barumu.
tinggalkan. Bapak Ibu Saudara, saya diingatkan seperti Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim. Ketika Tuhan bilang bergerak, bergerak. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya bilang ketaatan sama dengan menikmati janji Tuhan? Ketika kita taat untuk sesuatu, itu kita mengorbankan tenaga, mengorbankan daya, mengorbankan dana, semuanya. Tetapi ketika kita belajar taat dengan apa yang Roh Kudus taruh, Tuhan taruh dalam hidup kita, maka kita akan baru melihat janji-janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika Roh Kudus bilang, Anto kamu ke Jakarta tinggalin. Bapak Ibu Saudara, saya bertanya sama Tuhan, dan itu 2005. Lalu 2009 saya dapatkan satu konfirmasi yang kuat. Anto tinggalkan Jakarta. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mengambil keputusan untuk meninggalkan Maluku, saya meninggalkan rumah yang saya beli, saya meninggalkan kendaraan yang saya beli, papa mama saya kaget, semua kaget. Orang-orang di pelayanan di gereja kaget, di tempat pekerjaan kaget, karena saya memutuskan. Mereka nggak tahu sudah 4 tahun saya berdoa, dan setiap kali dalam pelayanan ketemu, saya bilang doakan tahun depan saya mau ke Jakarta. Saya hanya mengucapkan. Dan Bapak Ibu sudah 2005-2009 kejadian, saya mengambil keputusan. Saya belum melihat hal-hal yang luar biasa dalam hidup saya terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang pertama, saya belajar taat. Saya bilang, Tuhan, saya cuma taat sama Engkau. Tahu gak Bapak Ibu Saudara, dalam ketaatan itu ada apa? Penundukan diri. Dalam ketaatan itu ada apa? Ada penyerahan diri secara total. Hak Tuhan. Amin. Makanya di Yeremia 29:11 kan, sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kegagalan, tapi rancangan yang penuh dengan damai. Bapak Ibu Saudara, meninggalkan harta, dan saya cuma bawa 1 gitar dan 2 potong pakaian sama jaket hitam. Orang bilang, kamu gila, kamu sudah punya gaji bagus, sudah mapan di daerah istilahnya ya. Saya sudah berkecukupan di daerah. Tapi ketika Tuhan bilang, Anto tinggalkan pekerjaan, tinggalkan keluarga. Awal berat, tapi ketika kita sudah dapatkan sesuatu dan bagian kita belajar taat, Bapak Ibu Saudara, itu hal yang dahsyat. Tadi waktu di jalan saya bilang, Tuhan, apa yang kesaksian apa yang segar, yang benar-benar yang saya alami, Tuhan ingatkan. Lalu Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingatkan di satu ayat yang mau baca buat kita hari ini. Saya percaya ayat ini akan memberkati kita semua. Ini menguatkan, meneguhkan kesaksian yang saya alami, yaitu di Lukas 5 ayat 4 dan 5. Lukas 5 ayat 4 dan 5. Perikopnya bilang gini, penjala ikan menjadi penjala manusia. Ayat 4 bilang gini, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saya diingatkan ayat ini. Bapak Ibu Saudara, Petrus dan teman-temannya sudah sepanjang malam mencari ikan, tapi mereka nggak dapatkan apa-apa. Tapi Yesus bilang, bertolaklah lebih dalam. Yang Petrus lakukan apa? Dia mendengar, amin, dan dia taat. Petrus punya pengalaman bertahun-tahun, dia seorang nelayan, dia tahu cuaca, dia tahu situasi. Tapi karena Yesus yang menyuruh, dia taat. Bapak Ibu, demikian yang saya dapatkan. Ketika Tuhan bilang, Anto tinggalkan Maluku, tinggalkan rumahmu, tinggalkan kendaraanmu, tinggalkan hartamu. Bapak Ibu Saudara, hati saya penuh dengan damai sejahtera, lalu seperti Tuhan membukakan sesuatu yang saya bisa melihat dengan mata iman. Bapak Ibu Saudara, saya melangkah. Roh Kudus bilang gini, saya bilang, Tuhan mau apa dalam hidup saya? Karena dulu saya suka ngarang-ngarang lagu. Bapak Ibu Saudara kalau tahu lagu Stingky, pernah tahu? Dari hati yang paling dalam
terucap kata cinta. Bapak Ibu tahu gak? Lagu ini saya ubah ke lagu rohani, lalu saya nyanyi di gereja-gereja. Tapi sebelum saya nyanyi, saya minum cap tikus. Rambut saya gondrong, sudah mabuk, merokok. Lalu kami persilakan Anto Superboy solo. Lagu nadanya sama, saya ubah. Tuhan Yesus, ku cinta padamu, kau selalu jadi pujaanku. Bapak Ibu Saudara, saya ubah lagu sekuler, saya nyanyi ke lagu ke rohani, dan saya nyanyi di banyak gereja. Saya gak menyadari Tuhan kalau ketemu langsung pasti bilang, pembohong, kamu pembual. Saya ganti lirik dan saya nyanyi di gereja-gereja. Lalu saya tanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya, Tuhan? Roh Kudus ingatkan gini, ketika saya isi kuesioner, saya belum tahu tujuan hidup saya, panggilan hidup saya apa. Yang saya tahu cuma bekerja, tapi Tuhan bilang ada sesuatu dalam dirimu yang akan kupakai. Lewat apa? Talenta dan karunia. Saya nggak menyadari Tuhan taruh talenta dalam hidup saya. Saya suka nyanyi, suka spontan bikin lirik. Lalu waktu kita isi kuesioner, kita doa, apa yang menjadi panggilan hidupmu? Visi. Kita belajar tentang visi dan misi. Lalu saya bilang, Tuhan, kami doa, Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidupku? Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus bicara dengan lembut. Naku, bukankah aku sudah memberikan engkau talenta, karunia, engkau menulis lagu, jadikan itu untuk hormat dan kemuliaan namaku. Aku akan membawa engkau ke daerah-daerah, aku akan membawa engkau ke kota-kota, aku akan membawa engkau ke bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara, saat itu saya belum melihat, saya belum mengerti, tapi saya dapatkan dan saya belajar taat, Bapak Ibu Saudara. Lalu saya meninggalkan Maluku. Saya dalam pikiran saya nyampe Jakarta, saya akan tinggal di terminal. Karena saya bisa bikin lagu, gaul gampang, bisa ngamen, gak akan mati kelaparan. Tapi apa yang menjadi pemikiran saya itu nggak terjadi, Bapak Ibu Saudara. Saya nyampe Jakarta, langsung ketemu satu band, kita buat band rohani. Dan apa yang Roh Kudus bilang, aku akan membawa engkau ke daerah-daerah, ke kota-kota, ke bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara, 1 bulan saya di Jakarta, saya belajar taat. Lalu saya mulai melihat kemuliaan Tuhan. Nyampe di Jakarta, tiba-tiba ada seseorang datang bilang, kamu dari Tuhan. Langsung nunjuk saya, kamu dari Tuhan buat kami. Kamu bisa nyanyi kan? Saya bilang, iya, saya senang nyanyi dan suka nulis. Kamu dari Tuhan buat kami. Dan Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, saya diajak pelayanan, saya dijadikan sebagai vokalis di dalam band rohani. Lalu Tuhan mulai bawa kami keliling Pulau Jawa, Tuhan bawa keliling Kalimantan, Sulawesi, NTT. Saya melihat satu persatu ajaib, Bapak Ibu Saudara. Kenapa hal itu bisa terjadi? Cuma taat. Amin. Ketaatan sama dengan menikmati janji Tuhan. Lagu anugerahmu, Bapak Ibu Saudara. Kalau hari itu saya sakit dan saya balik Tangerang, lagu anugerahmu nggak jadi. Waktu saya sempat kesaksian ketika saya ke Medan dan saya sakit infeksi paru, saya minta saya balik ke Tangerang, saya balik ke Jakarta. Tapi mertua dan banyak orang bilang, kamu tenang di sini. Ini adalah sahabatmu. Saya diisolasi. Makanya muncul anugerahmu melimpah bagi. Bapak Ibu, saya mengutip perkataan Pak Gembala waktu Paskah. Jangan-jangan sebuah kemalangan, sebuah malapetaka itu adalah jembatan engkau menerima berkat Tuhan. Amin. Amin. Kesakitan yang parah Tuhan izinkan engkau mengalami, di balik itu ada kemuliaan Tuhan. Itu yang saya alami, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya gak sakit infeksi paru, lagu anugerahmu gak tercipta. Lagu bersinar bagai bintang gak tercipta. Dari dua lagu ini saya melihat jadi berkat buat anak kecil, buat orang tua, buat oma-oma, buat opa-opa. Ketaatan adalah menikmati janji Tuhan. Petrus, kalau dia gak taatin, guru, saya pengalaman, saya gak mau. Sudah sepanjang malam saya mencari ikan, tapi saya gak dapat apa-apa. Kalau Petrus gak taat,
dia nggak mendapatkan mujizat Tuhan. Kita tahu cerita di Lukas 5 ini kan? Kita tahu di cerita ini Petrus mendapatkan ikan yang besar dan banyak. Amin. Ikan yang banyak. Ketaatan menikmati janji Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tapi untuk belajar taat, kita harus merendahkan diri, poinnya. Merendahkan diri. Kalau Tuhan bilang lepaskan sesuatu, lepaskan. Tuhan bilang berkati, berkati. Tuhan bilang mengampuni, ampuni. Sesakit apapun hatimu, kalau Tuhan bilang berdamai, berdamai. Amin. Taat. Taat dibolak-balik taat. Itu yang saya dapatkan. Bapak Ibu Saudara, ini kesaksian yang luar biasa, baru kejadian. Saya merindukan anak kedua kami, anak perempuan ini lahir di Jakarta. Tapi saya melihat anak saya lumayan aktif, sudah usia 4 tahun lebih. Istri kira rumah ada tangga, jadi istri agak kesusahan. Lalu saya sering pelayanan dan diberkati mobil, lalu saya sering keluar untuk nge-grab, ambil waktu. Setelah saya ngurus anak ke sekolah, habis itu saya jemput, saya taruh lagi anak di rumah. Tapi saya melihat kondisi istri saya kelelahan, Bapak Ibu Saudara. Tapi di hati saya bilang, Tuhan, saya rindu anak kedua kami lahiran di Jakarta. Karena anak pertama sudah di Medan. Bapak Ibu Saudara, saya sudah sepakat sama istri sebelum anak kami yang kedua ada. Anak yang kedua lahiran di Jakarta. Lalu Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba keluarga berembuk meeting, atau gimana kalau dia bisa lahiran di Medan. Bapak Ibu Saudara, yang keluar adalah ego saya, yang keluar adalah mempertahankan diri bahwa saya sebagai suami harus bertanggung jawab. Istri lahiran di sini. Tapi saya melihat kondisi saya lemah, kelelahan. Saya mementingkan ego saya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Sudah bilang ke keluarga, mereka kaget. Udah, istri saya lahiran di sini, gak apa-apa. Kasih kesempatan untuk kami belajar dewasa. Apalagi saya sebagai hamba Tuhan. Masa lahiran mesti bulan di Medan, mesti di dekat orang tua. Saya sebagai hamba Tuhan mau mandiri, gak mau menyusahkan. Tapi bagi mereka bukan menyusahkan, justru kami rindu. Tapi mereka belajar taat dengan keputusan saya. Bapak Ibu Saudara, satu waktu bulan Maret akhir kemarin, kami ngobrol sama istri saya. Saya bilang, sayang, kamu mau lahiran di mana? Kalau saya sih tunduk sama kamu sebagai suami. Tapi kalau mau jujur, saya lebih nyaman di Medan, Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba muncul rasa amarah ego saya. Karena apa? Saya malu ke keluarga istri. Adik-adik daripada mama mertua, pria-pria semua sebagai hamba Tuhan. Saya malu, saya sebagai hamba Tuhan. Masa menyusahkan datang di Medan, butuh biaya besar. Terus masa sih mesti lahiran ke Medan? Ternyata Bapak Ibu Saudara, hari itu kami ngobrol dan saya bilang, kita tanya Tuhan. Dan malam itu saya galau, saya bilang, Tuhan kasih satu jawaban dan saya belajar taat. Sekalipun itu tidak mengenakan, saya akan belajar taat. Oke, kami habis ngobrol, yaudah kita doa, dapatkan apa. Tiba-tiba besok pagi jam 5 saya keluar, habis worship di mobil, 4:30, jam 4 saya udah bangun, saya nyembah Tuhan di mobil sambil worship keliling. Jam 5 lewat baru saya terima penumpang. Saya dapat penumpang ke bandara. Lalu ngantar penumpang ke bandara, saya mampir di coffee. Saya pesan kopi, lalu saya minum, saya cuma diam. Saya bahasa roh, saya bilang, Tuhan kasih saya jawaban untuk mengambil keputusan ini. Di sisi lain, saya harus belajar taat dan tunduk kepada Tuhan. Tapi saya mau dapatkan yang benar-benar seperti Tuhan menuntun saya dari Maluku, menuntun saya menikah, menuntun sesuatu yang saya ambil keputusan. Bapak Ibu Saudara, ketika saya lagi duduk, saya ngopi dan saya dalam hati menyembah Tuhan. Tiba-tiba saya udah bilang dari 2 hari kemarin, saya bilang, Tuhan, saya minta tanda kalau seorang hamba Tuhan menelpon, hamba Tuhan ini menelpon dan nanya istri saya, itu tandanya dari Tuhan. Karena saya nggak cerita ke siapa-siapa. Lalu tiba-tiba hamba Tuhan ini pagi-pagi nelpon, Anto, ngomongin masalah pelayanan, tapi tiba-tiba dia bilang gini, Anto,
Kok saya ngerasain Denisa lahiran di Medan ya? Kok saya ngerasain Denisa harus lahiran di Medan ya? Dia lebih aman. Bapak Ibu Saudara, saya hari itu saya bilang Tuhan dahsyat. Saya langsung ngalamin hadirat Tuhan dan saya telepon ke keluarga mertua. Saya bilang, Pak, maaf, saya sudah dapatkan jawaban dari Tuhan. Istri saya lahiran di Medan. Semua keluarga bersuka cita. Istri saya excited jadi kuat, Bapak Ibu Saudara. Saya belajar penundukan diri. Lalu tiba-tiba kami terbang ke Medan. Apa yang saya mau saksikan? Ketaatan sama dengan menikmati janji Tuhan. Saya sampai di sana, Bapak Ibu Saudara. Rencana cuma 4 hari, tiba-tiba ada hamba Tuhan di Medan buat KKR. Dia tahu saya datang, dia buat KKR. Para lansia sekota Medan, 300 orang kumpul menyembah Tuhan. Dan saya diminta untuk berkhotbah, mendoakan mereka. Bapak Ibu Saudara, itu satu hal. Ketika saya belajar taat, ada hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Lalu yang kedua, saya diajak mertua ke Brastagi untuk liburan. Tiba-tiba di satu tempat view yang bagus, kami buat TikTok, Bapak Ibu Saudara. Tahu nggak TikTok? Anak saya si Johan buat gerakan. Lagunya Tuhan Yesus tidak berubah. Bapak Ibu Saudara, tahu nggak video singkat itu? Ada seseorang yang melihat video itu dan digerakkan hatinya. Dia bilang, aku akan memberkati kalian. Tiket PP ke Bangkok, semua yang ada di video. Desember tanggal 1 sampai tanggal 5 kami berlibur ke Bangkok, Bapak Ibu Saudara. Itu hal yang kecil, hal yang sederhana, tapi ketika kita taat, ada mujizat. Kita menikmati janji itu. Bapak Ibu Saudara, saya bilang mertua saya terlalu baik mengasihi saya. Mereka terlalu baik dan saya punya kerinduan Tuhan. Saya rindu memberkati mereka. Tapi saya belum bisa memberkati lebih karena terbatas. Tapi saya percaya dengan waktu Tuhan terjadi. Itu hal sederhana, cuman anak saya si Johan di depan, kita ikut gerakannya. Tuhan Yesus tidak berubah. Orang cuma lihat video itu ketika saya posting di Facebook sama di status. Kami diberkati tiket PP ke Bangkok, Bapak Ibu Saudara, untuk Desember tanggal 1 sampai 5. Termasuk anak saya yang perempuan, si Rachel, dalam kandungan. Haleluya. Itu hal yang sederhana, tapi saya dapat terima ketika kita belajar taat, kita menikmati janji Tuhan. Ketika tadi saya naik kereta ke sini, Roh Kudus ingatkan, kamu lihat Bapak Gembala setia. Gak ada capeknya, ada orang gak ada orang, dia terus melakukan ibadah. Minggu 3 kali, Kamis siang, Jumat sore. Ada orang gak ada orang, dia tetap setia. Lalu Tuhan ingatkan di Lukas 16, setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan kasih perkara yang besar. Benar dalam perkara kecil, maka Tuhan akan kasih perkara besar. Saya diingatkan sebentar lagi akan ada banyak follower dan ini akan jadi. Amin. Amin. Tuhan cuma menguji kesetiaan kita, amin. Kita mau melihat mujizat, kita mau melihat sesuatu terjadi, kita setia dengan perkara kecil. Kita semua pelayan-pelayan Tuhan setia dengan tanggung jawab. Ketika sudah ada jadwal, setia lakukan. Maka hal yang tiba-tiba itu terjadi, amin. Hal yang tiba-tiba itu terjadi. Saya tiba-tiba diingatkan, wah sebentar lagi YouTube ini bakal bahkan banyak follower. Bapak Ibu Saudara, bakal memberkati dan mohon Hermansyah harus siap, amin. Siap dipakai Tuhan, amin. Siap dipakai Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Ini kesaksian, saya percaya kesaksian ini menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar taat dan kita akan melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Tuhan berkati, shalom. Haleluya. Bicara soal taat ya, saya juga baru mengambil keputusan yang sangat berat sebetulnya. Amat sangat berat, tapi saya belajar taat. Karena Tuhan perintahkan saya untuk belajar merunduk. Karena bertahun-tahun ini, apapun yang saya kerjakan, saya jadi pimpinannya. Saya mengambil keputusan di rumah, saya ibu tunggal. Jadi dalam semua aspek hidup saya yang memutuskan. Saya yang menanggung resiko. Sudah berapa tahun ini Tuhan bilang belajar merunduk. Memang pertama saya kenal Tuhan,
pendeta saya almarhum mengatakan kekristenan itu intinya penundukan. Kekristenan itu intinya penundukan. Dengan dia yang 15 tahun di bawah saya belajar taat. Apapun yang dia katakan, saya kerjakan. Ini nanti dihapus ya pendeta. Tapi kemudian saya dikhianati oleh banyak pendeta, sehingga saya memutuskan tidak mau dekat dengan pendeta. Nanti dihapus ya pendeta. Tapi hari-hari ini Tuhan bilang, pilih satu, belajar taat. Tidak perlu 100% setuju, tapi belajar taat. Saya masih berdoa, yang mana ini yang mau saya ikuti dan belajar taat. Itu bukan keputusan yang mudah, Bapak Ibu ya. Mengambil posisi di bawah untuk belajar taat. Tapi tadi seperti saya yakin dan percaya, tidak ada hal buruk yang datang dari Tuhan. Yang datang dari Tuhan hanya kebaikan, dan kebaikan. Kalaupun ada yang buruk terjadi pada kita, itu bukan karena Tuhan, tapi karena kelalaian kita, karena kekeras kepalaan kita. Kalau kita mau tidak ada hal buruk terjadi dalam hidup kita, gampang. Jangan kita terus kenali Tuhan Allah kita, lakukan semua perintahnya. Hidup kita akan baik saja. Amin. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Amin. Perhatikan lagunya bangun dilajah. Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan memakan bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Bapak Saudara, kita punya waktu pribadi dengan Tuhan Allah kita. Anda yang datang dengan beban berat, Anda yang datang dengan keraguan-keraguan, ini saatnya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari berbicara, mari
Terima kasih Kami bersyukur Kau yang mendengar seruan hati kami. Apa yang kami minta dan doakan, Kau Engkau yang memberkati kami. Bersenyum terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kau kasih, ya saat kau Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Kau
in your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. How will this be? Know you are God. Rest my soul in Christ alone. His power in quietness and triumph. When the ocean roars and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. How will this be? Know you are God. When the ocean cries and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the world. How will this be? Know you are God. When the oceans I will soar with you above the storm. Father, you are King over the world. I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. I will be still.
Bapak Ibu Saudara, kita akan diam, tinggal tenang. Bukan karena kita tahu kita punya penolong manusia-manusia. Bukan karena kita tahu uang kita di bank masih banyak. Bukan karena kita tahu kita punya dokter yang paling jagoan. Kita tinggal tenang karena kita tahu Dia adalah Tuhan Allah kita. Dia yang berdiri di dalam kapal kita dan Dia akan berkata diam, dan gelombang itu akan diam. Amin. Tinggal tenang karena kau tahu Dia Tuhan Allah kita. Amin. Wow, tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Malam ini beda ya. Malam ini beda ya. Malam ini beda. Malam ini beda. Terasa nggak Bapak ya? Kita yang tiap Jumat nih, ya kan sekali-sekali Jumat. Kita yang tiap Jumat. Ya, Selalu beda. Terasa ya? Selalu ada. Luar biasa. Luar biasa, Tuhan kita luar biasa. Ya, urapan baru yang Dia janjikan. Benar tak? Amin. Yes, wah luar biasa. Kita akan memberikan persembahan. Ya, kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Amin. Kembali persembahan yang terbaik itu tidak pernah bicara tentang jumlah. Persembahan yang terbaik itu bicara tentang hati yang bersuka cita waktu memberi. Karena kita tahu Tuhan kita sudah begitu baik. Kita bukan memberi supaya Tuhan memberi berlipat ganda, tidak. Kita memberi karena kita tahu Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita. Dan karena Tuhan sudah memberi kita pembelajaran di tempat ini, membuat kita bertumbuh di dalam ini, maka kita ingin turut serta menopang pekerjaan Tuhan dari tempat ini. Ya, kita akan membaca doa, lalu menyerahkan yang terbaik, kemudian kita bangkit berdiri dan menari buat Tuhan kita. Silakan, Lena, doa untuk persembahan kita. Ya. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersuka cita buat hadirat Tuhan yang manis di tempat ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar harga dari sebuah ketaatan menikmati janji Tuhan. Biarlah Tuhan terus kami taat, setia beribadah di tempat ini. Kami mengikuti pergerakan Tuhan, tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami terus ada bertumbuh di tempat ini. Setiap minggu, Kamis, Jumat, kami yang mengambil bagian di tempat ini. Sungguh diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Dan hari ini dengan sukacita kami mau berikan persembahan. Dalam nama Yesus, biar bersukacita sama-sama kita katakan amin. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara serima hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya bila saudara serima hidup dalam persatuan. Akulah bagi kepala haru yang bercampur cumanya aku, seperti yang menyadari hewan menjadi kondisi kesana tadi tentang Tuhan agar bukan berganti kurang kehidupan bersamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara serima hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara serima hidup dalam persatuan. Satu lagi kepala haru memberikan perjuangannya seperti yang punya jarimu mengalir ke posisimu. Sangat lagi kita Tuhan agar berjalan di curahnya berhubungan selamanya. Oh betapa indahnya. Bukan
Guillermo, mengawin Rodokisio. Kesana tadi ceritakan Tuhan agar berkat Tuhannya dan ikut kamu selamanya. Oh betapa indahnya udah pakai kembali dan suka hati seperti yang pernah Guillermo mengalir Rodokisio. Kesana tadi ceritakan Tuhan agar berkat Tuhannya dan ikut kamu selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya. Silakan dulu bersama. Kemudian kita akan mendengarkan pengumuman. Yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepukan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih atas kehadiran Anda semua pada ibadah Praise and Worship malam hari ini. Jadwal ibadah hari Minggu 14 April 2024. Ibadah pertama pukul 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Ibadah kedua pukul 13.30 dilayani oleh Pendeta Mawar Simorangkir. Dan ibadah ketiga pukul 15.30 dilayani oleh Pendeta Edi Silalahi. Di setiap ibadah minggu disertai perjamuan kudus dan altar call. Mari ajak saudara, famili, teman, kolega Anda untuk menerima mujizat kesembuhan. Mau kemana kita? Ayo ke promo obrolan di Mount Hermon, talkshow interaktif dari Mount Hermon Church. Di bulan April ada Kakak Yosi Mukalu personil Project Pop, dan di bulan Mei ada Ibu Tina Andrea. Jangan lupa catat tanggalnya ya. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ibadah praise and worship ini Tuhan. Kami sungguh mengalami zaman melakukan kuasa-Mu Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Secara heran dan dahsyat kami alami jamaah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai Pendeta Lovely dan juga Pendeta Anto Tuhan semakin heran dahsyat untuk terus memimpin praise and worship dimanapun mereka pelayanan Tuhan. Berkati juga keluarga mereka Tuhan, berkati keluarga
Pendeta Lovely, berkati juga keluarga Pendeta Anto Tuhan. Rencana istrinya akan melahirkan di Medan juga berjalan dengan lancar. Baik selamat, ibu juga selamat Tuhan, dan mereka dapatkan anak yang mereka rindukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga Tuhan setiap kami yang hadir Tuhan. Berikan kami kesehatan yang sempurna. Kami juga sukses apapun yang kami kerjakan. Disembuhkan juga Pak Joni Tuhan, apapun penyakitnya Tuhan. Kami percaya nama Tuhan ada di atas segala nama. Maka kami panggil nama Yesus. Oleh bidur Yesus semua penyakit bisa disembuhkan. Segala vonis dokter bisa dibatalkan. Dunia boleh berkata apa saja, tapi Tuhan adalah Alpha dan Omega yang menentukan masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan, gereja ini ada di Ratu Plaza Tuhan. Maka kami percaya Tuhan, ketika nama Tuhan ditinggikan, maka Tuhan akan menarik banyak orang untuk datang. Agar tempat ini akan menjadi penuh Tuhan, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati juga para pemimpin kami yang Tuhan telah angkat untuk mengurus kami. Berkati juga presiden kami Bapak Joko Widodo Tuhan, agar beliau tetap sehat. Berkati juga istri, anak, mantu, cucu, semuanya juga sehat. Dan apapun yang mereka kerjakan diberkati berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk doa sahabat ini Tuhan. Kami akan akhiri, kami tutup dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa membaca juga di screen TV. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Kebenaran dan berkenan